satu ide. Idenya yaitu membuat takoyaki tahu isi sosis. Alasannya karena takoyaki merupakan camilan yang banyak diminati baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Meskipun di Jepang bahan dasar pembuatannya terbuat dari daging gurita, tetapi kini di Indonesia sudah banyak menggunakan variasi lainnya, seperti isian sosis, keju, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Takoyaki juga cocok disantap setiap saat. Materi yang kedua, saya di sini akan membahas analisis SWOT dari makanan takoyaki. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari makanan tersebut yaitu mudah dibuat, banyak disukai oleh orang banyak, bebas kimia dan pengawet, mengutamakan kualitas dan rasa, harganya yang merakyat sehingga semua orang bisa menikmatinya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Makanan ini tidak tahan lama, bahannya terbatas, memakan waktu yang cukup lama pada proses pembuatannya. Dan yang ketiga opportunity atau peluang. Peluang dari makanan tersebut yaitu membuka usaha yang lebih luas lagi, masih jarang produk dibuat, dan ketersediaan bahan baku yang mudah didapat. Untuk threat, yaitu ancaman, semakin banyak pesaing muncul bila takoyaki buatan kita disukai konsumen. Yang kedua, banyaknya perbandingan harga dengan penjual lain. Materi yang ketiga yaitu fungsi alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yaitu baskom sebagai wadah adonan. Kedua, cetakan martel untuk menggoreng adonan. Yang ketiga, garpu untuk menghaluskan tahu. Yang keempat, sendok untuk mengaduk dan membalikkan adonan ketika digoreng. Yang kelima, pisau untuk memotong bahan-bahan makanan. Untuk bahan-bahannya yaitu tahu putih atau kuning, tepung maizena, tepung terigu, telur, wortel yang sudah diparut, daun bawang, baking powder, bawang putih, merica bubuk, garam, kaldu bubuk, dan gula. Untuk bahan topping yaitu sosis dipotong kecil-kecil, dan saus dan mayones. Yang keempat, tahapan membuat makanan. Yang pertama, hancurkan tahu dengan garpu. Yang kedua, aduk rata tahu dengan bumbu halus dan telur. Kemudian, masukkan wortel parut dan daun bawang yang sudah dipotong, lalu aduk rata. Yang ketiga, panaskan cetakan takoyaki dengan api kecil, lalu oles dengan minyak. Yang keempat, tuang setengah sendok makan adonan tahu, beri sosis, lalu tutup dengan tahu lagi setengah sendok makan. Tunggu sebentar lalu balik agar berbentuk bulat nantinya. Yang kelima, angkat jika sudah berwarna kuning kecoklatan. Lakukan hingga seluruh adonan tahu habis. Yang keenam, takoyaki tahu siap dihidangkan dengan tambahan saus dan mayones. Yang kelima adalah teknik pengemasan. Yang pertama, menggunakan kemasan yang fleksibel, seperti plastik yang tentunya dapat melindungi makanan dari udara luar, serta hemat biaya. Yang kedua, menggunakan label nama produk. Keenam ada aspek keuangan. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya berapapun harga jumlah produksinya. Biasanya meliputi tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lain-lainnya. Di sini kami biaya tetapnya hanya 2 items, yaitu gas dan penyusutan alat. Gas dengan harga 25.000 dan penyusutan alat 1.200. Maka total biaya per bulannya yaitu 26.200 dan total biaya per harinya yaitu 1.310.
Setelah itu, ada biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi sifatnya tidak tetap, biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Di sini biaya tidak tetapnya dimulai dari tahu sampai cup plastik dengan total biaya per satu kali produksi yaitu 82.000. Setelah kita tahu biaya variabel dan biaya tidak tetapnya, kita lanjut ke total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap, atau total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan 82.000 ditambah 1.310. Jadi total biayanya adalah 83.310. Yang berikutnya adalah harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah harga dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Dengan rumus total biaya dibagi jumlah produksi sama dengan 83.310 dibagi 20, maka harga pokok produksinya yaitu 4.170. Lalu harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Di sini ada dua macam isi produknya, yaitu yang pertama untuk ukuran besar isi 4 pieces dan untuk ukuran kecil isi 6 pieces dengan masing-masing harga Rp5.000. Berikutnya ada penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan perusahaan sebelum dipotong total biaya. Di sini jenis kemasan yaitu cup plastik dengan jumlah 20 cup, satuannya yaitu 5.000, sehingga total penerimaan kotornya yaitu 100.000. Yang terakhir ada pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Perhitungannya yaitu penerimaan kotor dikurang total biaya, sama dengan 100.000 dikurang 83.310. Maka pendapatan bersih atau labanya yaitu 16.690. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana promosi penjualan makanan ringan. 1. Menjaga kualitas rasa agar si pembeli tetap membeli. Yang kedua, kemasan harus unik atau semenarik mungkin bentuknya agar si pembeli tertarik untuk membelinya. Yang ketiga, menjalin channel atau mencari lowongan atau mencari luang untuk memasarkan barang tersebut ke tempat itu. Yang selanjutnya, menjaga cita rasa yang khas makanan tersebut dan memodifikasi macam-macam rasa makanan tersebut. Yang kelima, ditawarkan terlebih dahulu ke yang dekat seperti keluarga, tetangga, dan teman. Itu sangat membantu dalam memasarkan barang. Kalau ke teman kan bisa dipromosikan lagi ke teman-temannya, keluarga bisa dipromosikan ke keluarga lainnya, dan tetangga ya banyak lagi lah. Kalau banyak tali silaturahmi agar mudah untuk memasarkannya. Ya begitu. Di sini saya akan membahas pemasaran dengan sistem konsinyasi. Kelompok kami pemasaran dengan sistem konsinyasi yaitu dengan menitipkan barang dagangan kepada warung atau kios terdekat dengan jumlah tertentu. Manfaat bagi pemilik barang: yang ke-1, menghemat biaya pelayan dan menambah tenaga kerja. Yang kedua, lebih fokus penyediaan produk. Yang ketiga, memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Manfaat bagi pemilik toko: yang satu, resiko kerugian kreatif kecil. Yang kedua, stok produk bertambah. Yang ketiga, mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal.